Dilanjutkan pemilihannya. Tak. Kemudian hasilnya hasilnya 54 suara untuk Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, 34 suara untuk Maksum Ahmad, 1 suara untuk Dr. Andes Mustamiuddin, 1 suara absen. Jadi pas 90. 34 ditambah 54 88, tinggal 2. 1 memilih 1 suara untuk Dr. Andes Mustamiuddin, 1 suara tidak memilih, absen. Nah, jadi itu 90 jadinya. Setelah terbukti atau sah semuanya, jadi calon 2 yang sah jadi calon. Ya kan, tadi bakalnya kan, sekarang sudah ini sah jadi calon sudah, yaitu dua-duanya sah. Karena pertama, loyalitasnya kepada Nahdlatul Ulama tidak diragukan. Pak Masum anunya, misalnya dari umi kita dan Siti Raihanun tidak ada ragukan. 40 tahun sudah punya anak segerobak. Itu ya, ada yang hampir 60 kan? Ya, jadi sudah melewati. Dipilih oleh 25 lebih semua, cuma Mustami yang tidak lebih, maka tidak jadi calon. Cuma 2 orang jadi calon. Dan tetesan Abdul Majid, iya kan, tetesan Abdul Majid itu kan misalnya ini Umi Siti Raihanun misalnya daripada Pak Masum. Pak Masum anaknya Ahmad Rifai, sedangkan ini Siti Raihanun anaknya Pak Moseh. Bapak Moseh dengan Ahmad Rifai bersaudara tetapi lain ibu. Itu. Begitu selesai pemilihan, pembacaan, kan lama ini, lama itu kan pembacaan ini Raihan atau misalnya Masum Mustami, kan lama itu penghitungan itu, walaupun 90 mereka ngonek kan. Akhirnya agak segini-ginian lah waktunya. Ada jam 1 dan hujan lebat. Terus setelah selesai itu di sahur, muktamar di sahur dulu, ditutuplah sementara. Ya kan, muktamar kan di teman duduk kan, ditutup sementara, nanti kita lanjutkan lagi di sahur kan itu sampai setelah asar. Dalam pikiran saya pribadi, ndak telang dengan seni. Kan belum pemilihan ini kan, itu pemilihan calon tadi. Belum pemilihan kan? Cuma sudah sah jadi calon dua-duanya. Cuma belum pemilihan. Cuma tadi pemilihan bakal calon. Begitu ada dan sah calon ini sudah memenuhi kriteria yang tadi, syarat yang tadi. Itu kan, itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan pergi orang-orang ini, kalau di saat itu dia pergi, batal total sudah. Belum milih kita kan, belum memilih, batal total sudah ini pemilihan. Nah itu. Tetapi alhamdulillah setelah asar kumpul lagi seperti biasa.
Nah, dipanggillah dua orang Dewan Mustasyar yang waktu itu Tuan Guru Haji Ruslan Zain dengan Tuan Guru Haji Muhammad Hilmi Najmuddin dipanggil oleh calon. Gimana ini, kan wanita ini dipermasalahkan sekarang pimpinan wanita yang tadinya tidak ada dalam tata tertib. Pokoknya Dewan Mustasyar merestu BB adalah satu, bukan dua, bukan telu. Pengurus besar Dewan Mustasyar yang apa ini menentu, ya apa, pemberi restu. Nah itu, jadi maju Dewan Mustasyar. Sebelum itu kita dari vaksin ini baca selawat Nahdlatain. Sementara mereka bertiga ini, berempat ini bermusyawarah, kita baca selawat Nahdlatain. Terkait porok soal dengan tiga musyawarah. Selawat Nahdlatain untuk membantu. Itu suruh tanpa komando baru-baru. Jadi kengerau tu kan, kita net kemeru yang paling jaja tu habis di mana ni. Nah itu kan. Oli kalau porok-porok ikan ben snack tu. Nah itu. Mun kan dia tahu kakenan aja. Dedek bioloang dia tahu kaken ni. Yang kata dekat muni kan. Nenek enggak tahu sambil-sambil dia. Ndak ngodot doa. Nah itu. Dan tahu saya kata bisa masak sambil makan kan. Ya itu kan. Terus begitu sampai nah beketok-beketek antara gimana ini, wah ini kan Ustaz Haji Hilmi sama Ustaz Haji Ruslan ini katakan ya kan sudah kita ada tertibnya pas ini. Dia semua apa syarat yang 4 itu sudah ada. Yang sebaiknya malah ini adalah tetesan Maulana Syekh, bukan tetesan Abdul Majid. Semua saya lagi. Dan ya ini wanita ini, tapi kan tak pernah ada mengatakan coba tahu kelima tadi harus laki dan bapak yang terpilih. Nah, pokoknya topek bintang aras tapi korotek karena Allah. Ya akhirnya soptek setelah lah. Ya misalnya aja kan uli tentu nun teteh atau soptek kan. Nah itu kan jadi akhirnya tok bintang arah bekelotek kelatah lah si anak. Nah itu akhirnya tidak bisa kalah Dewan Mustasyar tegas mengatakan sudah sah, tidak berani kami karena sudah akan melanggar tertib yang tadi. Tata tertib sudah kita sahkan dengan semua. Tidak ada di sana mengatakan tidak boleh wanita. Tidak ada mengatakan yang kelima harus laki. Tidak ada itu. Jangan dibuat-buat lagi, salah. Nah itu. Mengapa setelah terpilih baru tergambar wanita? Nah itu. Jadi jangan. Akhirnya turunlah yang dua ini. Kemudian begitu selesai turun, selawat Nahdlatain sudah selesai dibaca, ambillah mic ketua sidang. Di ketua sidang-sidang ini banyak ya. Jadi ketua dari ketua sidang Pak Masuk Ahmad, yang lain-lain ketua-ketua berderet-deret di atas. Baik, dia pidato. Berhubung karena Dewan Mustasyar tidak bisa kita kompromi bersamanya, maka dengan ini kami mengundurkan diri menjadi calon. Pun apa-apaan terus segala berkas-berkas itu dia pindah ke tempat yang lain, bangku yang lain. Nek Zogul pindah kepada tempat yang lain, tidak di atas. Melihat keadaan yang seperti itu, tegang kita semua. Tak ada yang berpotik, mungkin ada liwat malaikat, mungkin sepi, melihat sorotan mata seolah-olah tidak berkedip,
memandang kepada Haji Maksum Ahmad yang kuur-kuur berkasnya untuk turun dari meja seperti ini, kemudian dia turun ke sana. Duduklah dia. Di saat itu hening. Untunglah ada namanya pimpinan-pimpinan di atas ini, ketua-ketua itu ngambil mic yang ada di sana, yang berhak memang ambil mic. Apa katanya? Berhubung karena calon hanya 2 orang, maka dengan mengundurkan dirinya salah satu calon, otomatislah calon ini menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan. Tek tek tek, selesailah muktamar kan, pemilihan sudah. Kemudian di sanalah saatnya mereka walk out negara nih, mantan demokrat nih, waktu pemilihan DPR apa itu walk out nih, pemilihan DPR tahu waktu pemilihan apa jaga ya, walk out lah dia, tapi sudah sah. Coba onean lalu. Nah di sini tempat ditutup. Nah, seperti yang sudah supaya sah kan, datanglah yaitu begitu pergi. Nah dilanjutkan muktamar dengan yang ada seperti DPR yang walk out, ya yang masih itu melanjutkan rapatnya kan, sehingga jadilah pemilihan presiden, pemilihan pilkada jadi dilaksanakan oleh DPR kan, itu hasilnya walk outnya itu, bukan secara langsung memilih gubernur, bupati dan lain-lain. Nah sekarang ini keluar dia, dilanjutkanlah kita punya muktamar dan mereka pulang kan, kita yang tinggal di sana, pulang mereka kan pergi. Nah kelanjutannya selesai muktamar kita, ya sudah diumumkan, sudah dilaporkan sahnya segala, sudah diresmikan, di pokoknya resmi segala-galanya. Membuatlah NW Reformasi rapat kembali muktamar istimewa, muktamar istimewa atau muktamar kilat, apa para muktamar reformasi. Terpilihlah Dr. Asdas Haji Maksum Ahmad menjadi pengurus besarnya sepihak. Nah itu terus kan itu harus pendidikan ini kan muktamar saja yang pendidikan jalan kebun beramai-ramai ke Anjani, mengapa ke Kalijaga, terus itu ada kronologinya lain ya. Dan juga penggerbekan pertama yang terjadi adalah Haji lalu Anas Hasri jadi korban. Nah, itu yang pakai polisi, waduh gaya polisinya, tidak punya SK cuma 1 jam aja itu dipecat saja di polisi, tidak kecewa juga ya dibuka pakaian kan, tapi saya bukakan sendiri pakaian saya, itu nanti lain waktu itu. Dan begitu selesai muktamar, dualah kubu Rohon menobatkan Haji Maksum Ahmad, kubu Raihanun adalah Siti Raihanun sendiri sebagai bijen Bapak Moses, sedangkan Nuh adalah keponakan Bapak Maulana Syekh. Berjalan beberapa bulan, ada semenjak Roni Hultah juga ada, tapi ini berjulu adin londo-londo muktamar gitu. Akhirnya pada suatu hari yang saya lupa juga tanggalnya,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Maksum Ahmad meninggal dunia. Kosonglah kepemimpinan kubu yang tadi. Dengan secara spontanisas cepat dipanggillah Zainul Majdi pulang dari Mesir. Belum selesai pulang dari Mesir, cepat muktamar lagi menggantikan Dr. Andes Haji Maksum Ahmad. Barulah Majdi menjadi pengurus besar pengganti daripada Haji Maksum Ahmad. Itulah terus muktamar. Nah, ini muktamar, kita di sini muktamar yang pilihan dia muktamar rebut madrasah sini kan. Nah, itulah perjalanannya si Maksum Ahmad, perjalanan Majdi menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan sampai sekarang, sampai Umi juga kita jadi. Ini bija Bapak Maulana Syekh, itu cucunya. Kalau secara ilmu faraid, ya, ini yang anak kan belakangan cucu kan. Kalaupun ada asobah ya, atau ada sisa, kalau ada sisa tidak dapat itu kan, asobah sisa dia kalau secara ilmu faraid itu. Sehingga malah ada kalau dua wanita hampir gugur dia, hampir saja, tapi asobah sedikit sekali. Nah itu, sehingga mereka yang berdua ini terus berebut pengaruh. Disinilah kelihayan orang-orang, sehingga ya bisa itu bahasa ini bisa. Kalau pancor tidak perlu dia sebut-sebut seperti ini karena sudah dia di tempat. Kalau kita perlu sebut karena supaya orang tahu inilah sejarahnya. Ini sejarah pancor lah zaman Moseh kan. Nah itu karena di tempat. Kalau tidak di tempat dia lebih unggul sih. Mengapa sekarang kok sepertinya lebih unggul? Karena ya anuknya segala-galanya kan. Itu. Kalau kita ini alhamdulillah segi ma'had kita tidak pernah kurang dari zaman Bapak Maulana Syekh sampai sekarang. Ya ma'had yang lain tentu selebihnya dari itu sih. Jadi ma'had kita menurut saya dari dulu zaman Maulana Syekh beginilah ma'had kita, penerimaan ma'had sekian itu dari zaman Maulana Syekh di Pancor dulu. Nah begitu kita pernah diajari juga seperti itu banyak. Jadi yang lain berarti ya padalat saja, itu lebih kelebihannya apa ya. Itulah sekedar sekelumit untuk menjadi pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu ya, insyaallah. Jadi itulah sekedar kronologi muktamar itu terjadinya. Adapun kalau kamu tanya saya tanggal itu ya karena memorinya sudah agak miring mungkin di sini ya, tidak begitu hafal ya, cuma hafal tahun-tahunnya saja yang saya hafal. Nah karena ada pekerjaan saya, tapi hujan ini ya, pekerjaan saya lain, maka tidak saya akan perpanjang. Nanti insyaallah lain waktu kalau ada waktu kita tambah lagi dengan yang lebih dari itu. Sekedar ini kronologi muktamar yang ke-10 beraya sudah selesai ya, sekian sih. Ya nanti yang lain-lainnya mulhaqun bihi. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi saya sekarang ini tidak punya mobil. Sebenarnya ada
Ya sebenarnya pulang sudah ada anu biasanya. Ya, tidak usah repot. Saya nanti kalau memang perlu sama mobil saya tanya, tapi ada main HP-HPan dulu. Nah, karena saya sebenarnya ada acara di Gunung Raja malam ini juga maghrib, sholat maghrib di Masjid Selo di Mujahidin, Masjid Ayah. Sana saya ngisi sekarang malam ini. Tapi maghrib di sana. Kalau pulang leto-leti malik musa diarap nganten telangan bare. Urulana di tahun datang liwat. Nah, jadi mungkin saya di sini saja dulu. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawab. Lagi salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tadi itu lupa-lupa saya waktu berkat kekeramatan Bapak Maulana saya itu sebenarnya secara zahiriahnya itu sebenarnya tidak akan bisa menang, tapi alhamdulillah dengan ada yang berjumpa sama Nabi Khidir, katanya ada yang itu kan, tapi itulah orang-orang cerita, tapi saya tidak cerita itu kan, jadi orang-orang cerita tapi saya tidak. Jadi ya ini cerita orang itu kan, jadi bapak beliau itu menang ya karena ada support dari Nabi Khidir. Itu